Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, kembali lagi bersama Ibu Nova. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu Nova akan memberikan pemaparan lagi ulang nih untuk mengingat apa sih itu skala ya. Ini pernah kita bahas ya, Ibu Nova bersama Ibu Sri dan Ibu Vesti di pelajaran Mat Skala Day. Nah, oke, yuk kita lanjut yuk. Nah, di sini udah ada yang tahu dong mengapa jaga jarak itu sangat penting ya. Ternyata ada hubungannya dengan pembelajaran skala ya. Oke. Yuk, di sini akan ada COVID-19 dapat menular ya melalui mulut dan hidung. Lihat ada gambar orang lagi bersin nih. Hacih. Nah, seperti itu ya. Jadi kita harus menjaga jarak, oke? Jadi agar tidak tertular virus COVID yang tertular dari mulut dan hidung. Nah, di sini juga ada pentingnya menjaga jarak ya. Tata caranya juga ada. Nah, kita bisa melambai. Gitu dengan jarak yang jauh, jadi tidak perlu kita dekat dengan orangnya. Selanjutnya kita bisa menjura ya, seperti ini untuk mengucapkan salam, assalamualaikum, misalnya seperti itu. Selanjutnya kita juga bisa mengangguk. Nah, untuk sebagai simbolis iya 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 gitu ya. Atau enggak kita juga bisa menggeleng untuk berkata tidak. Nah, jadi kita bisa melakukan melambai, menjura, mengangguk dengan posisi jarak yang tidak mesti dekat dengan orang lawan bicara kita, oke? Tentu ini sangat penting ya untuk menjaga jarak. Nah, kenapa jaga jarak bisa ada kaitannya nih dengan pelajaran skala? Wah, kok bisa? Nah, gini ya. Jadi, di rumusnya, kita perlu ingat sekali nih rumusnya. Rumus skala adalah perbandingan jarak pada peta per denah ya. Jadi jarak pada peta atau denahnya dengan jarak yang sebenarnya seperti itu ya. Nah, jadi jarak pada peta, skala, dan jarak sebenarnya itu bisa dibuat dengan rumus segitiga ajaib. Nah, yuk segitiga ajaib ini ada skala ya. Skala, jarak sebenarnya, jarak pada peta. Skala disimbolkan dengan huruf S ya. Jarak sebenarnya disimbolkan dengan huruf J, S. Nah, selanjutnya jarak pada peta disimbolkan dengan huruf J, P. Seperti itu ya. Nah, jadi ketika kita ingin mencari skala, kita tinggal tutup huruf S-nya atau skalanya. Ditutup, maka yang ada hanya sisa JP dan JS, seperti itu. Karena JP posisinya di atas dan JS di bawah, maka dibagi JP per JS ya, mengikuti garis ya, garis pada segitiga tersebut. Selanjutnya, kalau kita ingin mencari jarak sebenarnya, maka kita tutup JS-nya ya. Jadi rumusnya adalah JP per S. Oke. Selanjutnya, apabila kita ingin mencari jarak pada peta, kita tinggal menutup jarak pada petanya. Yang tersisa hanya S dan JS atau skala dikali jarak sebenarnya. Nah, kenapa sih harus adanya skala? Karena berfungsi ketika kita menggambar, kita tidak mungkin ya menggambar seluruh dunia ini dalam kertas yang kecil seperti itu, karena tidak muat. Maka dari itu, itulah fungsinya skala untuk sebagai perbandingan ya. Yuk kita lanjut. Di mana sih biasanya skala itu berada? Ayo. Skala ada pada gambar peta ya. Nah, di sini ada gambar skalanya nih, di mananya? Skala 1:30 juta. Nah, artinya apa ini anak-anak? Ada yang masih ingat nggak? Ayo, kemarin sudah dibahas ini loh dengan Ibu Sri dan Ibu Vesti juga. Ada Bu Nova juga ya waktu di Zoom ya. Coba apa? Ya, betul sekali ya. 1 cm itu mewakili 30 juta sentimeter, seperti itu. Jadi, ini adalah perbandingannya ya, karena tidak mungkin kita menggambar seluruh wilayah Indonesia dalam satu buku gambar yang kecil seperti itu ya. Jadi, 1 cm-nya mewakili 30 juta ya, 30 juta, sorry tadi saya ribu. 30 juta, oke. Nah, di situ ya. Jadi memang sangat penting sekali adanya skala ini. Selanjutnya, ini juga ada ya gambarnya ketika di rumah ada atlas ya. Nah, di situ ya kita bisa melihat gambar peta Indonesia di atlas. Di situ ada skalanya. Oke, ingat ya. Jadi arti dari 1:30 juta adalah setiap 1 cm-nya itu mewakili dari 30 juta. Oke.
Begitupun angka yang lainnya, 1:20 juta. Berarti setiap 1 cm mewakili 20 juta sentimeter. Seperti itu ya. Jadi, itulah fungsinya skala. Nah, skala juga ditemukan di denah ya. Siapa yang pernah pergi ulang tahun? Siapa yang pernah pergi kondangan? Nah, ketika di undangannya pasti ada gambar denah ya. Contohnya di undangan ulang tahun, lokasi di rumahku. Nah, pasti mencari itu ada rumah temannya kalian ya dalam denahnya. Disitulah artinya pentingnya skala juga ya untuk menentukan letak-letaknya seperti itu ya. Letak rumahnya teman kalian di sebelah mana? Apakah sebelah utara, sebelah selatan, sebelah timur, sebelah barat, seperti itu ya. Nah, jadi adanya skala juga itu bisa untuk memudahkan pembuatan denah ya. Jadi karena kita tidak mungkin menggambar lokasi atau lingkungan secara sebenarnya ya, jarak yang sebenarnya gitu. Jadi kita menggambarnya secara lebih yang kecil seperti itu ya. Nah, di sini ada latihan soalnya ya. Ini juga tentu udah pernah ya kita bahas juga. Ada skala ya, skala yang tertulis 1:250.000. Artinya apa? Ayo, siapa yang masih ingat? Ya, betul sekali. Jadi, setiap 1 cm itu mewakili 250.000 cm. Ingat ya, jangan sampai lupa. Karena memang tidak bisa kita menggambar peta yang sangat luas ya, dengan jarak sebenarnya hanya pada buku gambar yang kecil itu sangat tidak mungkin. Oke, jadi kita perlu menggunakan skala. Oke. Nah, di sini juga ada tangganya ya. Tangga ketika kita ingin merubah ya satuannya. Jadi setiap naik itu dibagi 10 dan setiap turun itu dikali 10. Contohnya dari kilometer ke meter. Coba turun berapa tangga? 1, 2, 3. Wah, turun 3 tangga. Nah, berarti kalau turun diapain? Betul, kalau turun dikali ya, berarti tinggal dikali 10 gitu. Karena 3 berarti nolnya ada berapa? Nah, gitu. Jadi nolnya ada 3. Seperti itu ya. Selanjutnya dari meter ke kilometer. Berarti naik tuh. Nah, naiknya berapa sih? 1, 2, 3. Nah, naiknya 3 ya. Berarti kalau naiknya 3, kita dibagi. Nah, dibagi dengan nolnya juga berapa tadi kalau naiknya 3? Nah, dibagi yang ya, jadi dibagi 1000 ya, karena 1000-nya itu adalah nolnya ada 3, seperti itu. Ya, dalam angka 1000 memiliki nol yang berjumlah 3. Seperti itu. Begitupun sebaliknya ya, kalau turun intinya itu dikali. Semakin dikali atau semakin turun ke bawah, nolnya itu juga akan bertambah ya. Semakin dibagi ke atas, itu nolnya akan berkurang. Seperti itu. Oke. Nah, di sini juga jangan melupakan rumus segitiga ajaibnya. Oke, ada JP, S, JS. Ingat tadi JP itu apa? Jarak pada peta. Betul sekali. Selanjutnya S itu apa? Skala. Betul sekali. Selanjutnya JS itu apa? Jarak sebenarnya. Oke. Nah, di sini juga udah tahu ya latihan soalnya ya, yang kemarin juga sudah pernah dibahas ya. Tinggal dirubah juga angka-angkanya bisa untuk latihan ya. Misalnya jarak 2 kota pada peta, di sini 10 cm. Nah, untuk latihan di rumah coba dirubah. Jarak 2 kota pada peta 5 cm. Nah, jika jarak 2 kota tersebut sebenarnya adalah 1000 km. Nah, berapakah skala petanya? Nah, coba dihitung di rumah. Jadi diganti angkanya gitu. Ini bisa untuk latihan ya, agar kita lebih paham lagi, lebih ainun lagi dalam pembelajarannya. Gitu ya. Ingat rumusnya ya, ketika kita mencari skala, sehingga yang ditutup adalah S-nya ya. Kalau kita mencari jarak sebenarnya, yang ditutup adalah jarak sebenarnya. Kalau kita mencari jarak pada peta, yang ditutup adalah jarak pada petanya. Oke. Nah, sekian dari Ibu Nova. Kurang lebihnya Ibu Nova mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan terapkan 3M. Oke?